Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sofi Yunida Putri, SEMAK, selaku dosen mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok D akan mempresentasikan hasil kerja soal kami pada week 10. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nafisa Ari Ramadhani dengan NPM akhir 234. Sebelumnya, perkenalkan saya Dian Puspitasari dengan NPM akhir 126. Kenalkan, nama saya Bilqis Aslia Yasminaurani dengan akhiran NPM 366. Kenalkan, nama saya Farhani Julina dengan NPM 240130100075. Selanjutnya di sini saya akan membahas soal yang pertama, di mana soal ini mengenai perhitungan bunga yang dikapitalisasi dalam pembangunan aset tetap, yaitu bangunan. Dan soalnya itu diceritakan bahwa perusahaan bernama Tinitan mulai membangun sebuah gedung pada tanggal 1 November 2023. Dan nilai pembangunan gedung adalah 1.400.000.000. Dan tanah tempat gedung dibangun sudah dibeli sebelumnya seharga 100 juta. Jadi tanah tidak termasuk dalam perhitungan kapitalisasi bunga. Selama tahun 2023, Tinitan melakukan beberapa pembayaran kepada kontraktor dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, 1 Januari tahun 2023 sebesar 210 juta. Yang kedua, 1 Maret 2023 sebesar 300 juta. Yang ketiga, 1 Mei 2023 sebesar 540 juta. Dan yang kelima, 31 Desember tahun 2023 sebesar 450 juta. Jadi, total seluruh pembayaran mencapai 1.500.000.000 juta. Dan bangunan ini diselesaikan tepat pada 31 Desember tahun 2023. Artinya seluruh pengeluaran terjadi selama masa konstruksi dan kita harus menghitung bunga yang bisa dikapitalisasi. Tinitan memiliki beberapa jenis utang, di antaranya yaitu yang pertama, pinjaman khusus sebesar 750 juta yang langsung terkait dengan pembangunan. Dan dua utang umum, yaitu utang 10% senilai 550 juta dan utang 12% senilai 600 juta. Jadi soal ini kita diminta untuk menjawab 3 bagian, di mana bagian A itu menghitung total pengeluaran rata-rata tertimbang selama tahun 2023 atau weighted average accumulated expenditures. Selanjutnya bagian B, kita disuruh menghitung jumlah bunga yang dapat dikapitalisasi. Dan bagian C, yaitu menentukan total biaya pembangunan yang boleh dikapitalisasi sebagai aset tetap. Selanjutnya di sini saya akan menjawab bagian yang A, yaitu menghitung akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang atau weighted average accumulated expenditures untuk tahun 2023. Di mana sudah diketahui dari soal, yaitu selama tahun 2023 Tinitan ini melakukan beberapa pembayaran kepada kontraktor dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, pada tanggal 1 Januari tahun 2023 sebesar 210 juta. Yang kedua, pada tanggal 1 Maret tahun 2023 sebesar 300 juta. Yang ketiga, pada tanggal 1 Mei tahun 2023 sebesar 540 juta. Dan pada tanggal 31 Desember tahun 2023 sebesar 450 juta. Sehingga total pembayaran ke kontraktor sepanjang tahun sebesar 1.500.000.000 juta. Dan yang ditanyakan itu hitung akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang untuk tahun 2023. Dan untuk menjawabnya, karena tidak semua pembayaran dilakukan di awal tahun, jadi kita tidak bisa langsung menjumlahkan totalnya. Jadi kita perlu menghitung berapa lama setiap pembayaran itu digunakan dalam proses pembangunan selama tahun 2023. Dan caranya adalah dengan mengalihkan masing-masing pengeluaran dengan proporsi waktu dalam bulan dari tanggal pengeluaran hingga akhir tahun. Dimana kalian bisa lihat tabel jawaban di samping, dimana yang pertama pada tanggal 1 Januari jumlah pengeluarannya itu sebesar 210 juta.
Karena uang ini tuh dikeluarkan di awal tahun, berarti dia aktif di proyek selama 12 bulan penuh, maka 210 juta dikali 12 per 12. Dan ini kenapa per 12? Dikarenakan selama 1 tahun ini tuh terdapat 12 bulan, sehingga totalnya sebesar 210 juta. Selanjutnya pada tanggal 1 Maret di mana jumlah pengeluarannya sebesar 300 juta, dan karena ini keluar di awal Maret berarti cuma dihitung selama 10 bulan, yaitu Maret sampai Desember. Maka 300 juta dikali 10 per 12, maka hasilnya 250 juta. Selanjutnya pada tanggal 1 Mei, di mana jumlah pengeluarannya itu sebesar 540 juta, dan ini baru dipakai mulai awal bulan Mei, jadi cuma dihitung 8 bulan, yaitu Mei sampai dengan Desember. Maka 540 juta dikali dengan 8 per 12, maka hasilnya 360 juta. Dan pada tanggal 31 Desember, jumlah pengeluarannya sebesar 450 juta. Nah, ini tuh dikeluarkan di hari terakhir tahun, jadi belum sempat aktif di proyek selama 2023. Maka dianggap tidak berpengaruh sama sekali di tahun itu. Sehingga 450 juta dikali 0 per 12, maka hasilnya 0. Dan untuk total kita jumlahin semua hasilnya, hasilnya adalah 820 juta. Nah, angka 820 juta ini tuh yang bisa disebut dengan weighted average accumulated expenditure atau akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang. Dan ini yang nanti dipakai buat ngitung bunga yang boleh dikapitalisasi untuk proyek tersebut. Dan untuk menjawab selanjutnya pada bagian B dan C akan dibahas oleh teman saya. Soal selanjutnya ini adalah soal 1B, yakni pertanyaannya, bunga yang dapat dihindarkan karena ditambahkan pada nilai bangunan. Nah, bunga yang dapat dihindarkan ini bisa disebut dengan bunga yang dikapitalisasi. Nah, diketahui di pembahasan sebelumnya oleh rekan saya bahwa akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang itu senilai 820 juta rupiah. Nah, di sini juga diketahui bahwa utang spesifiknya dengan bunga 15% ini nominalnya sebesar 750 juta rupiah. Nah, jadi jawabannya ini dicari dulu sisa pendanaannya. Nah, sisa pendanaan ini diketahui dari pengurangan antara akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang dengan utang spesifik. Nah, jadi hasilnya ini 70 juta. Nah, selanjutnya ini adalah total utang lainnya yang diketahui bahwa terdapat 1 miliar 150 juta. Nah, selanjutnya ini adalah mengetahui atau mencari besaran bunga dari masing-masing sumber. Nah, di sini terdapat dua utang, yakni utang spesifik dan utang lainnya. Nah, ini harus dicari satu-satu dulu bunganya itu berapa. Jadi dimulai dari bunga utang spesifik. Nah, bunga utang spesifik ini memiliki nominal sebesar 750 juta dengan bunga 15%. Jadi jumlah bunganya ini 112.500.000. Nah, untuk bunga utang lainnya ini terdapat dua nominal, yakni sebesar 550 juta dengan bunga 10%, sehingga jumlah bunganya ini 55 juta, dan nominal kedua itu adalah 600 juta. Nah, bunganya ini 12%, sehingga jumlah bunganya ini 72 juta. Nah, untuk bunga utang lainnya, total jumlah akhir bunga dari bunga utang lainnya itu sebesar 127 juta, sedangkan untuk bunga utang spesifik itu sebesar 112.500.000. Nah, selanjutnya kita akan mencari rata-rata bunga utang lainnya. Nah, rata-rata bunga utang lainnya ini diketahui dari bunga utang lainnya dibagi total utang lainnya. Nah, tadi kan sudah dicari nih bahwa bunga utang lainnya ini senilai 127 juta, dan total utang lainnya itu diketahui 1 miliar 150 juta. Jadi tinggal dibagi aja, 127 juta dibagi 1 miliar 150 juta, hasilnya dalam persentase sebesar 11,04%. Nah, selanjutnya ini mencari bunga atas sisa sebesar 70 juta yang tadi sisa pendanaannya. Nah, bunga atas sisa 70 juta ini dikali dengan rata-rata bunga utang lainnya. Jadi 70 juta dikali dengan 11,04%. Hasilnya yakni 7.730.435 rupiah. Nah, jadi total bunga yang dikapitalisasi itu sebesar
bunga utang spesifik yakni 112.500 ditambah dengan 7.730.435 rupiah. Jadi totalnya 120.230.435. Nah, soal selanjutnya ini adalah masih dengan nomor 1 yakni 1C. Ini ditanyakan total bunga yang dikeluarkan sesungguhnya. Jadi ini tuh bunga berapa yang sesungguhnya kita bayar gitu. Nah, tadi kan sudah dijelasin bahwa ada 2 utang kan. Itu ada utang spesifik sama utang lainnya. Jadi tinggal dicari aja dengan bunga utang spesifik ini nominalnya 750 juta dengan bunga 15%, jadi jumlah bunganya ini 112.500. Lalu ada bunga utang lainnya, ini terdiri dari 2 nominal, yakni 550 juta dengan bunga 10%, jadi jumlah bunganya 55 juta. Dan 600 juta dengan bunga 12%, jadi jumlah bunganya 72 juta. Nah, dari ketiga-tiga bunga tadi itu dijumlahkan. Jadi hasilnya ini 239.500.000. Jadi ditotalin. Jadi total bunga sesungguhnya ini adalah hasil dari bunga utang spesifik ditambah bunga utang lainnya. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan bergiliran untuk menjelaskan soal instruksi 2 tentang membuat soal. Yang pertama itu soal yang saya buat adalah pada tanggal 1 Oktober tahun 2007, PT POM-POM membeli sebuah kendaraan yang nantinya akan digunakan untuk mengangkut barang. Nah, kendaraan tersebut itu seharga 300 juta. Nah, karena terdapat event bulanan, pembelian kendaraan tersebut itu dikenakan diskon sebesar 5%. Nah, PT POM-POM ini tuh ingin kalau kendaraannya itu diantarkan ke dalam kantor, ke kantor maksudnya. Nah, untuk diantarkan itu dikenakan biaya pengiriman sebesar 1 juta. Nah, adapun biaya asuransi dari pengiriman kendaraan tersebut itu sebesar 10% dari harga kendaraan. Nah, serta harus membayar biaya BPKB sebesar 10 juta. Nah, PT POM-POM ini itu ingin menambahkan aksesoris ke kendaraannya seperti kaca film dan anti karat yang masing-masing harganya itu sebesar 3 juta dan 8 juta. Nah, ada penjelasan tambahannya nih. Nah, pembelian kendaraan ini tuh dilakukan dengan tunai sebesar 55% dari total biaya pengeluaran secara keseluruhannya. Dan sisanya sebanyak 45% itu akan dibayarkan secara kredit atau utang. Dapat kita ketahui dari soal tersebut itu ada beberapa. Yang pertama tentunya harga beli dari kendaraan. Nah, harga belinya itu sebesar 300 juta. Yang kedua ada diskonnya sebesar 5% dari 300 juta tadi, yaitu 15 juta. Nah, untuk biaya pengiriman itu sebesar 1 juta. Biaya asuransi sebesar 10% dari harga beli sebesar 30 juta. Terus BPKB-nya itu membayar sebesar 10 juta. Dan biaya aksesorisnya itu 3 juta dan 8 juta. Nah, di sini saya akan menjawabnya, yaitu yang pertama, soalnya itu yang diminta adalah hitung harga perolehan dari kendaraan yang dibeli. Nah, caranya itu tinggal menambahkan semua biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membeli kendaraan tersebut. Dan kemudian, tapi sebelum itu tentunya dikurangi diskon pembelian yang 5% tadi. Nah, setelah kita jumlahkan dari biaya pengiriman, biaya asuransi, sampai biaya aksesorisnya itu diperoleh kalau harga perolehan kendaraannya itu sebesar 367 juta rupiah. Nah, yang selanjutnya adalah diminta hitung ayat jurnal untuk mencatat pembelian mesin pada tanggal 1 Oktober tahun 2007. Nah, pembelian kendaraan ini tuh dilakukan dengan tunai kan sebesar 55% dari total biaya pengeluarannya. Biaya pengeluaran itu biaya yang hasil dari nomor 1 tadi. Dan sisanya akan dibayar utang dengan angsuran bulanan sebesar 1 tahun, 12 bulan. Nah, jadi kan kita udah melakukan pembayaran tunai sebesar 55% nih. Jadi dari sisanya tadi yang 367 tadi dikurangi dari biaya tunainya sebesar 201.850 juta, maka hasil dari pembelian kreditnya itu sebesar 165.150.000. Nah, jadi dapat kita ketahui jurnalnya itu adalah kendaraan sebesar 367 juta pada kas tunai sebesar 201.850 juta
dan pada utang usaha yaitu sebesar 165.150.000. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang soal yang ketiga, itu diminta mencatat angsuran setiap bulannya. Nah, kita ketahui sendiri kalau utang usaha dari pembelian kendaraan ini sebanyak 165.150.000. Nah, karena PT POM ini membeli kendaraan dengan utang dan kas, dan utangnya itu sebanyak selama 1 tahun atau 12 bulan, maka utang usaha tadi itu dibagi 12 bulan atau dibagi 12 juga bisa. Nah, jadi kita itu membagi 165 juta dengan 150 juta. Dapat diketahui kalau angsuran dari PT POM ini selama 1 bulan adalah 13.762.500. Nah, adapun jurnal yang dicatat oleh PT POM adalah angsuran utang usaha pada kas sebesar 13.762.500.000 sebanyak dari angsuran yang per bulannya tadi. Jadi di sini saya membuat contoh soal tentang disposition of property, plant and equipment. Contoh soalnya yaitu PT Balinama memiliki mesin dengan biaya perolehan 500 juta dan akumulasi penyusutannya sebesar 300 juta. Mesin tersebut dijual dengan harga 200 juta. Nah, pertanyaannya, hitung nilai buku mesin tersebut. Yang pertama, hitung nilai buku mesin tersebut. Yang kedua, hitung laba atau rugi penjualan mesin. Yang ketiga, buat jurnal pencatatan penjualan mesin. Cara menjawabnya yang nomor 1, mencari nilai buku mesin tersebut. Nilai buku mesin dihitung dengan cara mengurangi biaya perolehan mesin dengan akumulasi penyusutan yang telah dicatat, yaitu biaya perolehan 500 juta, akumulasi penyusutannya 300 juta. Nah, nilai buku mesin sama dengan biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Nilai buku mesin sama dengan 500 juta dikurangi 300 juta, yaitu 200 juta. Nah, yang kedua, hitung laba atau rugi penjualan mesin. Laba atau rugi penjualan mesin dihitung dengan mengurangkan harga jual mesin dari nilai buku mesin, yaitu harga jual sebesar 200 juta, nilai buku mesin 200 juta. Laba atau rugi penjualan sama dengan harga jual dikurangi nilai buku mesin. Jadi 200 juta dikurangi 200 juta, hasilnya 0 rupiah. Tidak ada laba atau rugi alias impas. Ketiga, buat jurnal pencatatan penjualan mesin. Untuk mencatat penjualan mesin, jurnal yang harus dibuat yaitu yang pertama, menerima uang dari penjualan mesin. Nah, kas sebesar 200 juta berada di debit dan mesin sebesar 500 juta berada di kredit, dan akumulasi penyusutan mesin sebesar 300 juta berada di kredit. Ini untuk mencatat penghapusan mesin beserta akumulasi penyusutannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan materi yang kurang bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.